Untuk kasus 2 kita anggap jadi udah ada gambaran ya untuk kasus 2 ya. Iya. Ininya seperti apa. Untuk kasus ketiga, coachingnya saya, coachingnya Bu Minar, pengamat Pak Daus dan Pak Opan. Baik, ini untuk kasus ketiga itu teguran dari Capsec. Saya nanya apa ya? Saya agak kurang ini ya. Saya curhat dulu ya. Gini aja. Siap. Di tempat istirahat, ini latarnya ya, di tempat istirahat terlihat seorang guru, Bu Minar, sedang termenung, gabut, kalau bahasa sekarangnya ya. Halo Bu Minar, apa kabar Bu Minar? Sepertinya dari tadi ngelamun mulu. Kenapa nih? Ada apa? Cerita dong. Ini Pak, barusan nih ditegur sama kepala sekolah. Waduh. Iya nih, kemarin kan saya supervisi nih sama ibu pengawas. Pas saya ngajar tuh saya nggak pakai buku teks Pak, tapi saya bikin apa ya? Saya pakai sumber belajar yang lainnya. Saya bikin PowerPoint, kemudian saya sampaikan ke anak-anak gitu kan. Terus apa ya? Dari situ ibu pengawas nanya saya, kok nggak pakai buku teks sih Bu gitu. Ya saya bilang aja, ya Bu, memang sih saya nggak pakai buku teks, tapi kan yang saya ajarkan tetap mengacu ke kurikulum Bu, sama materi-materinya juga tujuannya sama gitu kan. Saya bilang begitu. Nah saya bilang begitu kayak cemberut tuh si ibu pengawas Pak. Katanya tetap aja yang harus pakai buku teks gitu kan. Nah saya juga bersikukuh dengan pendapat saya. Yang penting kan saya tidak keluar jalur, saya bilang begitu kan. Saya tidak keluar jalur, saya masih on track lah Bu. Saya masih sesuai dengan kurikulum. Walaupun nggak pakai buku teks Bu, tapi ternyata setelah itu hari ini tadi barusan saya dipanggil sama kepala sekolah Pak. Ternyata ibu pengawas tuh komplain. Ternyata ibu pengawas cerita, ini ada guru yang begini-begini gitu. Nah saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Berarti ya, jadi gimana ya Pak? Padahal kan saya berusaha untuk melakukan inovasi Pak. Kan nggak perlu kan buku teks terus saya bawa kemana gitu kan. Yang penting kan apa yang saya sampaikan sesuai dengan kurikulum. Gitu Pak. Jadi kesel deh saya Pak. Gabut nih Pak. Pengaruh nggak itu teguran dari kepala sekolah ke ibu? Ke semangat ibu, ke motivasi ibu, sangat berpengaruh nggak? Ya iyalah Pak. Ya kan secara pimpinan ya Pak yang negor gitu kan Pak. Nah saya kan di bawah pimpinan. Bagaimana ya terus terang ya mempengaruhi juga Pak. Tadinya sih saya semangat sekali nih, sekarang jadi kok begini sih, terlalu mungkin old fashion ya ya terlalu monoton pakai buku teks aja gitu menurut saya, padahal saya mau berinovasi. Terus, jadi ya kayaknya males gitu akhirnya sekarang nih. Udah disampaikan ke pimpinan tentang alasan saya menggunakan ini, dan respon pimpinan seperti apa? Iya, tadi sih sudah komunikasi tadi pagi waktu dipanggil. Tapi kayaknya si Bapak kepala sekolah tetap ya cenderung condong untuk setuju dengan dengan pengawas gitu. Padahal kan ya menurut saya lagi-lagi menurut saya itu yang saya tidak keluar dari tracknya gitu kan. Terus begini, apakah Ibu akan tetap mempertahankan dalam hal variasi ataupun dalam pembelajaran alternatif kita mengambil dari berbagai sumber, akan tetap mempertahankan hal itu atau kembali ke buku teks atau mengkombinasikannya? Ya memang sih buku teks juga istilahnya berupa materi juga ya Pak yang akan dipelajari anak-anak. Ya mungkin akan mengkombinasikan Pak. Jadi ya sementara ini kan saya harus memberi zona nyaman untuk diri saya, ya kan, paling tidak begitu, merasa aman dengan apa yang saya lakukan dan merasa aman ada di sekolah karena saya seorang guru yang ada pimpinannya yaitu kepala sekolah. Ya untuk mensiasati itu ya tetap saya harus melakukan inovasi, tapi tetap ya buku teks ya harus saya bawa juga ya Pak. Terus tadi saya dengar ada kata-kata tersinggung. Itu yang tersinggung itu kepala sekolah atau pengawas sih? Maksudnya pengawas. Ibu ngomong apa sih? Kok bisa sampai kata-kata itu tersinggung gitu? Iya, karena kan menurut Ibu pengawas itu keberatan ketika saya mengajar tuh tanpa buku teks gitu. Padahal kan harusnya mengapresiasi ya Pak ya. Iya dong. Jadi intinya gini, bahwa kalau kita mikirnya gini,
bahwa emang kan materi sumber lain juga kan dasarnya atau acuannya ke buku teks juga. Kita nggak kemana-mana materi itu. Nah itulah yang menjadi permasalahan Pak. Tapi ya sudahlah ya. Ya saya berdamai dengan kondisi deh Pak. Berdamai. Jadi memang kita harus ya menurut saya sih ya akhirnya ya buku teks tetap sih memang itu materi juga sama dengan buku teks yang saya ajarkan, nggak keluar pakem Pak. Ya tapi ya mungkin memang saya harus berdampingan dengan buku teks. Ya untuk saat ini sih pengennya ya udahlah karena tidak ingin membuat masalah untuk sementara ini mungkin sambil menunggu waktu ya Pak ya. Sambil menunggu waktu biar agak reda dulu saya tetap pakai buku teks Pak. Dengan sumber belajar lain tentu saja. Apa mungkin gini, ketika jawaban Ibu ada kata-kata yang salah untuk diungkapkan atau kurang pas untuk diungkapkan sehingga memancing ketersinggungan pengawas tadi. Mungkin ada kata-kata seharusnya atau apa seperti itu. Bisa jadi itu mungkin pemicunya. Kalau seandainya mungkin kita menggunakan kata lain yang lebih netral, ya aspek ketersinggungan itu nggak muncul gitu. Mungkin ada kata-kata yang agak ada keluarin salah. Bu Menar, Pak Firdaus, waktunya 4 menit lagi. Ini siswa. Ya ini ya apa ya, saya juga lupa ingat sih. Cuman memang waktu itu saya memang bersikukuh gitu Pak. Bersikukuh. Ya jadi saya punya prinsip gitu kan. Saya tidak keluar jalur, saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tanpa buku teks. Nah mungkin itu ya karena kekehnya saya begitu mungkin ya, karena beliau menginginkan ya tetap ada buku teks gitu. Nah mungkin dari situlah gitu. Mungkin dibilang ngeyel gitu. Terakhir ini mungkin ke depannya apakah Ibu akan tetap mempertahankan variasi dalam menggunakan materi pembelajaran yang atraktif atau kita balik ke buku hanya berfokus pada buku teks aja ke depannya? Kombinasi Pak, ya tadi buku teks tetap dipakai, tetapi sumber belajar lain juga saya akan gunakan karena kan kita tidak hanya memuaskan satu pihak, bagaimana tujuan belajar itu bisa tercapai, begitu Pak. Jadi kombinasi ya. Berarti apa yang Ibu lakukan sudah benar dan akan Ibu tingkatkan kembali. Insya Allah Pak. Ya sekian. Makasih Pak. Sama-sama. Mangga Pak Opan, Pak Daus. Ya. Silakan Pak Daus dulu. Kalau saya sebetulnya sih melihat dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi atau diskusikan, ini saya nggak ngerti nih. Mungkin apakah Bapak Ibu semua sepakat dengan saya atau setuju dengan saya? Bukan berbicara tentang ideal, tapi setidaknya memang kita kan sudah ada panduannya dari kita ya. Tadi kan sudah disampaikan. Ini yang tadi yang 3 kasus, ini kita samaan Pak. Kita tidak memiliki tujuan. Tujuannya tidak disampaikan oleh coaching, tapi ketiga lainnya ini ada. Contoh seperti ini. Ketika Pak Didin menanyakan sebuah hambatan, Ibu kenapa? Kemudian Ibu ada masalah. Kemudian gimana dengan Ibu dan lainnya? Itu adalah hambatannya, gitu ya. Itu disampaikan hambatannya oleh Bu Menar. Jadi diidentifikasinya udah dapet nih. Kemudian di rencana aksinya adalah ini Bu Menar juga sudah menyampaikan bahwa ada pertanyaan Pak Didin tadi yang saya lupa pertanyaannya, tapi jawaban dari Bu Menar adalah saya akan menginovasikan, gitu ya. Tapi tetap harus berdampingan dengan buku teks, gitu. Ya, kemudian yang keempatnya adalah tanggung jawabnya itu pun sudah ada bahwa Bu Menar itu akan berkomitmen untuk tetap mengajar menggunakan buku teks yang disarankan oleh kepala sekolah, tapi tetap nanti akan ada dampingan bahan-bahan yang lain, sebetulnya itu. Karena dari cerita Bu Menar sebetulnya yang saya tangkap adalah ketika ada masalah ini, masalahnya adalah buku teks tidak ada, padahal Pak Firdaus, mohon maaf waktunya sudah habis, nanti dilanjutkan lagi ya diskusi kelompoknya sendiri secara mandiri. Baik. Baik Bu. Kita kembali ke grup utama ya.
Ibu ya, kita kembali ke room aja deh. Oke, Siap. kita sudah punya gambaran.